Halo adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Oke adik-adik, pada hari ini kita akan bertemu pada bab hikayat. Nah, seperti biasa ya, pada bab hikayat sudah pasti akan ada unsur-unsurnya, kebahasaannya, dan lain sebagainya. Oke, jangan lupa dulu untuk kalian absen di kolom komentar ya, absen di kolom komentar dengan nama, underscore kelas, dan underscore jurusan. Oke? Nah, baik, sebelum kita berjalan lebih jauh, seperti biasa ya, kita harus berdoa terlebih dahulu. Oke. Persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke. Jadi kalau kita sudah berdoa, pastikan tenang pikiran ya. Oke. Jadi sekarang kalian harus fokus ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kalian harus fokus menonton video yang Ibu paparkan ini. Baik adik-adik, langsung saja kita berjalan satu langkah ke depan, oke? Nah, kita akan membahas pengertiannya adik-adik. Apa sih itu hikayat? Nah, kalian tahu tidak hikayat itu apa? Atau mungkin kalian tanpa sadar nih sudah pernah membaca ya, tanpa sadar bahwa kalian tuh sudah pernah membaca yang namanya teks hikayat. Oke, kita langsung saja ya, lihat ya. Nah, pemaparan secara umum dikatakan bahwa hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa. Nah, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Nah, di sini ada pemaparan bahwa menggunakan bahasa yang Melayu. Nah, Bu, bahasa Melayu seperti apa ya, Bu? Ya, nanti Ibu akan berikan contohnya maupun juga penjelasannya ya. Nah, umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Nah, jadi pada isinya teks hikayat tersebut pasti atau umumnya mengisahkan tentang kehebatan ya, terus kepahlawanan seseorang beserta dengan keanehan atau kesaktian ya, atau mukjizat seperti itu. Jadi nanti akan berisi seperti itu di dalam teks hikayat. Oke. Nah, adik-adik, perlu kalian ketahui ya adik-adik ya. Terkadang itu hikayat itu bisa disebut mirip adik-adik dengan cerita sebuah sejarah ya. Dalam cerita sebuah sejarah yang isinya itu kan pasti akan terdapat hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu ya. Terus serta dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban seperti itu. Nah, jadi kenapa hikayat itu menggunakan bahasa Melayu adik-adik? Perlu kita ketahui juga bahwa hikayat ini mulai berkembang pada masa Melayu klasik adik-adik. Nah, jadi banyak kata yang ada di dalamnya itu pasti menggunakan atau mengandung bahasa Melayu klasik. Yang sudah jelas adik-adik ya, bahasa Melayu klasik itu susah untuk dapat dipahami adik-adik. Sangat susah. Oke, kita langsung saja ya. Ini kan pengertian secara umum. Nah, kita perlu tahu nih pengertian menurut para ahli adik-adik. Oke, kita langsung saja ya. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, ada Sugiarto. Nah, Sugiarto mengatakan bahwa hikayat itu berasal dari bahasa Arab adik-adik yang artinya cerita atau kisah pada masa awal. Nah, kata ini digunakan dalam bahasa Melayu. Makna aslinya masih melekat. Nah, masih melekat ya. Maksudnya apa, Bu? Nah, oke. Dengan demikian yang dimaksudkannya itu tidak mengherankan ya, tidak heran lagi bahwa semua karya yang berbentuk prosa dalam sastra Melayu
sastra Melayu lama itu biasanya atau umumnya itu pasti disebut hikayat ya. Jadi hikayat berarti bentuk prosa sastra Melayu lama. Jadi misal kalian menemukan suatu teks yang menggunakan bahasa Melayu utama, itu umumnya merupakan suatu teks hikayat. Oke, sampai sini paham ya? Ibu akan memberikan contoh pengertian menurut para ahli yang kedua. Oke. Nah, di sini ada pemaparan dari Suherli nih adik-adik. Nah, Suherli itu mengatakan bahwa hikayat itu merupakan ragam jenis cerita rakyat ya, dan termasuk ke dalam teks narasi, dan merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan dan kesaktian tokoh-tokohnya. Oke, tadi Ibu sudah sempat singgungnya di awal ya, bahwa di dalam teks cerita hikayat itu pasti akan ada keajaiban, kemustahilan yang dialami oleh para tokoh. Oke, sampai sini paham ya? Sangat mudah ya untuk pengertian dari hikayat, dari teks hikayat. Oke. Kita langsung saja ya adik-adik lanjut ke bagian yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan bertemu pada struktur hikayat ya, struktur teks hikayat. Baik, kita lihat nih yang pertama apa saja sih Bu? Oke. Yang pertama adik-adik kita akan bertemu pada abstraksi. Oke, abstraksi sudah pasti akan berada di awal ya. Jadi nanti pada abstraksi ini merupakan ringkasan ya, ataupun inti dari cerita yang akan dikembangkan adik-adik. Nah, jadi dari cerita yang akan dikembangkan ini tadi menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa adik-adik. Nah, bisa juga terkadang ya merupakan gambaran awal dalam cerita. Nah, diingat ya, abstraksi merupakan cerita ya, inti cerita yang dikembangkan menjadi rangkaian-rangkaian peristiwa. Sederhananya berarti bisa juga gambaran awal dalam cerita. Sampai sini paham ya? Oke, tapi perlu kalian ketahui adik-adik, sifat dari abstraksi ini memiliki sifat opsional. Ayo, apa itu opsional? Ya, jadi opsional itu sebuah teks hikayat itu boleh tidak memakai abstrak. Jadi pada sebuah teks hikayat ada nanti yang memiliki abstrak maupun tidak. Ya, ingat ya, untuk abstraksinya itu bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Sampai sini paham ya? Oke, Ibu lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, yang kedua, kita akan bertemu dengan orientasi adik-adik. Nah, pada bagian ini ya, pada bagian orientasi ini adik-adik akan berkaitan dengan waktu adik-adik. Nah, akan menceritakan dengan berkaitan dengan waktu, terus juga akan berkaitan dengan suasana, terus maupun tempat ya. Jadi, pada orientasi ini pasti akan membahas tentang waktu, suasana, tempat yang berkaitan dengan hikayat yang akan dibahas atau hikayat yang sudah jadi, seperti itu ya. Jadi, pada bagian abstraksi itu akan mengandung waktu, suasana maupun tempat. Oke, paham ya? Jadi kita lihat tuh kalau yang di awal tidak ada abstraksi berarti sudah masuk ke dalam orientasi. Jadi kalian harus perlu teliti ya. Di samping kalian harus memahami bahasa hikayat, kalian juga harus teliti untuk menentukan struktur dalam hikayat. Oke, jadi kalian harus membutuhkan tenaga ekstra ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, selanjutnya ada komplikasi adik-adik. Nah, ini
urutan-urutan struktur yang umum ya adik-adik ya. Pada teks-teks lainnya juga terkadang sudah ada ya, abstraksi, orientasi, komplikasi ya. Oke, jadi Ibu akan membahas ulang saja ya, karena memang mungkin nanti ada sedikit perbedaan ya. Oke, yang ketiga ada komplikasi. Nah, pada bagian komplikasi ini akan berisi urutan adik-adik. Nah, urutan apa Bu? Jadi akan berisi urutan kejadian-kejadian. Nah, kejadian apa? Kejadian yang pastinya akan dihubungkan secara sebab dan akibat. Nah, jadi urutan-urutan ya, urutan kejadian di sana, terus yang menimbulkan sebab akibat. Sebab apa kejadian ini terjadi, akibatnya apa, seperti itu. Jadi pada paragraf komplikasi ini tadi pasti akan membahas tentang urutan-urutan kejadian, ya kan? Nah, biasanya adik-adik pada bagian ini juga, pada bagian komplikasi ini juga kita itu bisa mendapatkan karakter adik-adik, karakter atau watak dari tokoh ceritanya. Nah, di samping kita bisa mendapatkan urutan-urutan kejadian, kita juga bisa mengambil watak-watak dari tokoh ceritanya adik-adik. Nah, jadi pada komplikasi itu biasanya kan tempat-tempatnya awal-awalnya cerita itu rumit ya, cerita itu mulai menimbulkan masalah. Nah, di sanalah kita bisa menilai karakter para tokoh. Si A, oh jahat, si B, oh licik, si C baik hati. Seperti itu ya. Mudah dipahami adik-adik. Oke, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada evaluasi adik-adik. Nah, ada evaluasi ya. Jadi pada evaluasi ini apa adik-adik? Nah, sudah jelas ya, pada evaluasi ini pasti akan mengarah pada klimaks ya. Konflik yang terjadi pada komplikasi tadi ya sudah mulai bermunculan ya kan di komplikasi, selanjutnya ada evaluasi. Ya, jadi konflik yang akan mengarah pada klimaksnya adik-adik. Nah, jadi pada titik ini, pada masalah sudah yang mengarah pada klimaks nanti, itu akan mendapatkan penyelesaiannya adik-adik. Akan mendapat penyelesaian dari masalah tersebut atau dari konflik yang terjadi pada komplikasi. Jadi sudah mulai turun ya adik-adik, sudah mendapatkan penyelesaian. Oke, diingat ya pada evaluasinya ya. Diingat pada evaluasinya itu mengarah pada klimaks ya. Dan mulai mendapat penyelesaiannya pada penyelesaian masalah pada konflik. Oke, diingat ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya ada resolusi. Nah, untuk resolusi ini apa adik-adik? Nah, kalian perlu ketahui adik-adik. Pada bagian resolusi ini, si pengarang itu akan mengungkapkan solusi terhadap permasalahan yang dialami tokoh adik-adik. Atau yang dialami oleh pemeran. Atau yang dialami oleh pelaku. Seperti itu. Jadi, pada resolusi itu pasti nanti akan di sana pada paragraf itu akan berisikan tentang pengungkapan solusi terhadap permasalahannya. Oke, jadi sangat mudah ya. Jadi setiap kalian baca terus ada di sana tentang pengungkapan solusi suatu masalah. Nah, itu berarti sudah termasuk dalam resolusi. Oke, sampai sini paham ya? Sangat mudah ya adik-adik ya. Selanjutnya kita akan bertemu dengan koda. Nah, sudah hampir semua teks ya kita pasti akan bertemu dengan koda ya. Jadi sudah tidak asing lagi ya untuk struktur kodanya ini. Ya, jadi sudah jelas ya untuk unsur kodanya itu biasanya merupakan nilai atau pelajaran yang bisa diambil ya. Pelajaran yang bisa diambil dari suatu teks cerita. Jadi kita membaca suatu teks, kita mendapat pelajaran atau mendapat pengetahuan tentang amanah seperti itu ya. Semisal kita tidak boleh jahat kepada saudara kandung, semisal seperti itu ya. Itu merupakan koda. Oke, sangat mudah ya adik-adik untuk struktur pada hikayat. Sudah sangat umum ya untuk strukturnya. Oke, kita lanjutkan lagi ya adik-adik ya.
Nah, Ibu tadi sudah sempat singgung ya ciri-ciri ataupun karakteristik dari hikayat. Nah, kita akan mendalaminya lagi nih adik-adik. Oke, kita akan membahas tentang karakteristik hikayat. Wah, karakteristik hikayat. Oke, yang pertama itu ada bahasa. Oke, bahasa pada teks hikayat apa? Tadi Ibu sudah sempat singgung ya, dari awal hingga detik ini Ibu juga sudah sempat singgung bahwa teks hikayat selalu menggunakan bahasa yang jadi bahasa Melayu lama ya. Diingat ya, bahasa pada teks hikayat itu adalah bahasa Melayu lama. Oke, lanjut lagi. Iya, yang kedua merupakan istana sentris. Nah, Bu, kok bawa-bawa istana, Bu? Kayak Rapunzel dong, Bu, atau kayak Cinderella dong, Bu, gitu ya. Kok bawa-bawa istana? Ya, adik-adik, jadi kan pusat ceritanya, adik-adik, pusat cerita dari hikayat itu pasti menggunakan lingkungan istana, adik-adik. Ya, jadi pasti menceritakan tentang kerajaan seperti itu ya. Jadi biasanya latar dari hikayat itu pasti kerajaan seperti itu. Coba saja kalian iseng-iseng lihat hikayat apa saja di Google, semisal hikayat. Nah, itu pasti akan muncul beberapa judul dan pasti menggunakan atau berlatar kerajaan. Oke, sampai sini paham ya? Sangat mudah ya untuk pemahaman istana sentris maupun bahasa. Oke. Selanjutnya adik-adik akan ada pralogis. Nah, pralogis ini adalah kemustahilan. Nah, pada pralogis atau kemustahilan ini pada teks cerita hikayat itu adik-adik, pada jalan ceritanya atau pada ceritanya itu kita akan banyak bertemu cerita yang tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya, jadi tidak bisa diterima oleh akal seperti itu. Jadi kemustahilan dalam teks baik dari segi bahasanya adik-adik maupun juga dari segi cerita. Jadi kemustahilan ini tidak logis lah, seperti itu, tidak logis. Terus juga tidak bisa diterima oleh nalar ya. Nah, contohnya seperti ini. Ada teks seperti ini. Seorang bayi lahir disertai pedang dan panah. Terus seorang putri keluar dari gendang. Nah, itu kan sudah merupakan kemustahilan kan? Namun pada cerita hikayat itu sangat banyak akan bertemu dengan cerita kemustahilan seperti ini, atau teks-teks atau kalimat-kalimat yang berisikan kemustahilan seperti ini. Masa iya bayi lahir langsung bersama dengan pedangnya, dengan panahnya? Kan tidak mungkin kan ya, kan tidak bisa diterima oleh nalar ya. Oke, sampai sini paham ya. Selanjutnya, statis. Nah, pada statis ini adik-adik, dalam teks hikayat itu akan memiliki sifat yang kaku adik-adik. Nah, yang kaku maupun juga tetap. Jadi sifat dari teks tersebut itu kaku ya, sangat kaku. Coba kalian buka bukunya ya, coba kalian baca satu teks saja. Indra Bangsawan kah? Boleh kalian baca. Pasti kalian akan sedikit kesusahan ya dalam mengartikan bahasanya. Oke. Tapi jika kita sudah terbiasa membaca, pasti lambat laun pasti kita akan mudah ya untuk mengartikannya. Baik, selanjutnya. Nah, selanjutnya ada kesaktian adik-adik, ada kesaktian. Nah, jadi di samping kita juga sering bertemu dengan
kemustahilan ya, kita juga akan seringkali bertemu dengan kesaktian adik-adik. Biasanya kesaktian ini akan dimiliki oleh para tokoh utamanya ya, para tokoh dalam hikayat ya maksud ibu. Jadi para tokoh dalam cerita hikayatnya. Nah, coba kalian baca itu Indra Bangsawan. Di mana kesaktian indra bangsawan. Nah, itu juga bisa merupakan kesaktian dalam tokohnya ya. Atau mungkin lawannya Indra Bangsawan atau saudaranya Indra Bangsawan, apa kesaktian mereka seperti itu. Jadi untuk menemukan kesaktian pada atau yang dialami atau yang diperankan para tokoh itu sangat mudah ya adik-adik ya. Oke. Selanjutnya kita akan bertemu dengan anonim. Nah, jadi anonim ini apa sih Bu? Ya, jadi anonim itu suatu cerita yang secara jelas nama pengarangnya itu atau penceritanya itu tidak jelas namanya. Siapa sih pencipta hikayat A? Siapa sih pencipta hikayat B? Nah, jadi untuk hikayat itu tidak diketahui secara jelas nama penceritanya atau nama pengarang. Nah, Bu, kenapa bisa seperti itu ya? Nah, jadi adik-adik perlu kita ketahui mengapa bisa terjadi ada anonim di sini. Itu disebabkan karena ceritanya ya, cerita dalam teks hikayat yang disampaikan itu secara lisan adik-adik. Nah, secara lisan artinya tidak jelas siapa yang membuat atau mengarang hikayat tersebut. Nah, pada zaman dahulu itu adik-adik, hikayat itu dituturkan dari mulut ke mulut adik-adik. Jadi dari A menceritakan ke B, dari B menceritakan ke C dan seterusnya hingga sampai saat ini sudah ada hikayat yang berbentuk buku cetak ya seperti itu, tapi tetap saja tidak ada nama pengarangnya. Itulah yang disebut anonim ya, sebuah buku atau sebuah teks tanpa ada penjelas siapa yang mengarang maupun siapa yang menceritakan seperti itu. Jadi katanya seperti dari mulut ke mulut. Oke. Yang terakhir adik-adik ada arkais. Nah, jadi arkais ini merupakan sebuah kata ya. Pada teks hikayat itu akan menggunakan kata arkais. Nah, kata arkais seperti apa, Bu? Ya, jadi arkais itu bahasa yang digunakan pada masa lampau. Jadi jika kita mendengar bahasa itu pasti kita seperti jarang mendengar, terus juga seperti tidak lazim digunakan ya dalam berkomunikasi seperti itu ya. Apalagi pada zaman sekarang itu pasti sudah tidak lazim lagi digunakan. Nah, contohnya bagaimana, Bu? Oke, semisal ada kata hatta seperti itu ya, terus titah, upeti, bejana, syahdan, terus juga sebermula seperti itu. Padahal mula-mula itu dulu bahasanya itu sebermula adik-adik. Nah, jadi bahasa-bahasa yang seperti itulah yang digunakan pada teks hikayat. Jadi kalian itu memang harus memiliki fokus yang tinggi adik-adik untuk pemahaman pada teks hikayat. Nah, pada teks hikayat sangat butuh fokus yang tinggi. Oke. Sampai sini karakteristik dari teks hikayat paham ya? Sangat mudah ya. Namun nanti jika memang kalian ada yang ingin ditanyakan, Ibu siap menjawab pertanyaan kalian. Oke? Kalian cukup tanyakan di grup boleh, agar teman-teman yang takut mungkin bertanya atau mungkin teman-teman yang malu untuk bertanya itu bisa terjawab jawabannya ya. Oke, tapi untuk apa kalian takut ya kan, daripada kalian tidak tahu ya kan? Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur hikayat adik-adik. Unsur-unsur hikayat. Coba apa saja ya, Bu, unsur-unsur hikayat? Yang pertama ada unsur intrinsik adik-adik. Unsur intrinsik. Dan yang kedua ada unsur ekstrinsik. Bu, seperti cerpen ya, Bu ya?
Iya, jadi untuk unsur hikayat itu juga hampir sama ya, hampir sama dengan unsur cerpen ya, ada intrinsik maupun ekstrinsiknya. Nah, suatu hikayat adik-adik, suatu teks hikayat itu, kalian perlu ingat ya, suatu teks hikayat itu juga bisa dijadikan cerpen. Nah, jadi kan bahasa hikayat itu kan sangat rumit ya, bahasa hikayat itu sangat rumit. Kalian artikan bahasa itu ke dalam bahasa yang Indonesia yang baik dan benar. Nah, dari diubah menjadi bahasa yang atau bahasa kalian. Nah, sebuah teks ini tadi yang sudah kalian ungkapkan dengan bahasa kalian sendiri itu bisa disebutkan dengan cerita pendek. Oke, paham ya? Baik, langsung saja ya pada unsur intrinsik. Tidak jauh ya dengan pemaparan dari cerpen ya. Nah ya, yang pertama sudah pasti kita akan bertemu dengan tema. Ingat kan tema itu apa? Itu dasar dari sebuah cerita ya. Jadi gagasan yang merupakan dasar dari sebuah cerita. Kita harus memiliki tema terlebih dahulu sebelum kita menemukan hikayat ya kan. Temanya apa? Setelah itu kita akan bertemu dengan latar ya kan. Latar tahu kan pasti ada dengan bertemu dengan tempat, waktunya bagaimana, terus situasi atau suasananya tergambar dalam cerita itu bagaimana, seperti itu ya. Selanjutnya alur. Nah, alur itu sudah jelas ya, jalan peristiwanya. Alurnya bagaimana, jalan ceritanya bagaimana. Oke, paham ya? Selanjutnya ada amanat. Ya, amanat itu merupakan pesan yang disampaikan para pengarang untuk pembacanya. Jadi pesan-pesan yang disampaikan pengarang ya, si pengarang ya untuk kita si para pembaca. Oke. Selanjutnya ada tokoh adik-adik. Ya, tokoh sudah jelas ya, berarti pemeran dalam cerita hikayat ya kan? Nanti para penokohan ini pasti akan menggambarkan watak ya, watak dari sang tokoh. Penokohannya itu menggambarkan watak dari sang tokoh. Si A merupakan orang yang bijaksana, si B merupakan orang yang cerdik seperti dan sebagainya ya, dan lain sebagainya. Jadi penokohan itu pasti menggambarkan watak dari sang tokoh. Oke. Selanjutnya ada sudut pandang ya. Jadi sudut pandang ini pasti sudah pasti menjelaskan pada penceritaan atau pengisahan ya, pengisahan dari mana sebuah cerita itu dikisahkan oleh pencerita. Sudut pandang aku kah, atau sudut pandang dari orang kah, dari si penulis kah, seperti itu ya. Pasti tahu kan untuk sudut pandangnya. Oke, selanjutnya itu ada gaya. Nah, gaya di sini gaya gimana, Bu? Nah, jadi untuk gaya di sini itu gaya yang berhubungan dengan bagaimana cara penulis adik-adik. Nah, cara penulis untuk apa? Cara penulis untuk menyajikan sebuah cerita menggunakan bahasa serta juga unsur-unsur keindahan lainnya. Jadi gaya di sini itu si penulis yang punya wewenang ya, bagaimana cara si penulis itu nanti menyajikan sebuah cerita yang bahasanya itu baik, terus unsur-unsur keindahannya itu juga sempurna. Oke, sampai sini paham ya, karena Ibu perlu ingatkan ya, karena memang bab hari ini itu lumayan banyak, jadi Ibu minta kalian sambil mencatat ya adik-adik ya. Jadi kalian sambil mencatat poin-poin dan penjelasan-penjelasan Ibu secara ringkas saja. Agar apa? Agar kalian ingat. Jadi kalian perlu ingat ya, bulan depan kalian sudah pas ya penilaian akhir semester. Jadi kalian harus rajin-rajin untuk menonton video atau bertanya jika memang kurang mengerti. Oke, kita lanjut lagi adik-adik. Kita lanjut pada unsur ekstrinsiknya. Nah, unsur ekstrinsik itu kita itu akan membahas tentang nilai-nilai kehidupan adik-adik. Nah, nilai-nilai kehidupan ya pada teks ekstrinsiknya. Jadi yang pertama itu kita akan bertemu dengan nilai religius yang biasa disebut dengan nilai agama ya kan. Nah, seperti apa sih Bu kalau kita ingin menentukan suatu paragraf itu atau suatu
Kalimat itu merupakan nilai agama. Iya, jadi biasanya untuk nilai agama itu jika ada yang menyinggung tentang memohon kepada Tuhan, ya kan, terus berdoa kepada Tuhan, terus bersedekah agar dimudahkan urusannya sama Tuhan, terus pasrah kepada Tuhan setelah berusaha. Jadi melibatkan ketuhanan atau pergi ke tempat ibadah seperti itu ya. Jadi di sana merupakan nilai keagamaan. Oke, sangat mudah ya adik-adik ya. Jadi jika semisal sudah berbau-bau nih, ya berbau-bau teks atau kalimat yang berisikan dengan ketuhanan seperti itu, sudah pasti bahwa akan memiliki nilai keagamaan. Jadi kan harus baca dulu ya, benar atau tidak ini merupakan nilai keagamaan atau nilai religius seperti itu. Oke, sampai sini paham? Oke, Ibu lanjutkan lagi ya. Selanjutnya ada nilai budaya adik-adik. Nah, kalau nilai budaya ini bagaimana Bu? Ya kan, bagaimana? Coba kalian cermati nih nilai kebudayaannya nih. Nah, kebudayaan kita bagaimana adik-adik ya kan? Kebudayaan kita tentang kalau zaman dulu itu ada kebudayaan tentang mencari jodoh putrinya ya. Biasanya kalau kebudayaan orang dulu itu dalam mencari jodoh putrinya itu akan melakukan sayembara. Nah, semisal seperti itu adik-adik, akan melakukan sayembara atau semacam perlombaan ya untuk mendapatkan anak perempuannya. Entah itu nanti dilihat dari kekuatannya atau ketangguhannya atau kegigihannya, yang pasti akan yang terpilih, yang pasti yang terhebat itu pasti akan berhak menikahi anaknya. Oke, sampai sini paham ya. Jadi budaya-budaya yang dijalani. Nah, seperti kita, budaya kita bagaimana adik-adik? Seperti itu ya, budaya-budaya dalam keagamaan kita seperti apa. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan bertemu dengan nilai sosial. Nah, jadi semisal nih kita pada nilai sosial itu kita bertemu dengan paragraf yang intinya itu tentang tidak melihat perbedaan status sosial. Nah, jadi yang kaya bermain dengan yang miskin, ya kan? Yang kaya selalu membantu yang miskin. Jadi di sana tidak ada perbedaan status sosial, atau mungkin sosialnya kita yang beragama Muslim dengan beragama Hindu seperti itu ya, sosialnya kita. Terus juga membantu orang ya, seperti yang Ibu tadi jelaskan, itu juga merupakan nilai-nilai sosial. Oke, sangat mudah ya. Nah, yang keempat itu kita akan bertemu dengan nilai moral adik-adik. Nah, pada nilai moral ini, semisal kita ditemukan dengan paragraf yang intinya itu tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Nah, itu sudah termasuk dalam nilai moral ya. Jadi malas bekerja seperti itu ya. Terus juga semisal memperdaya orang yang tidak berusaha seperti itu. Jadi orang yang tidak berusaha itu diperdaya seperti itu ya. Oke. Yang terakhir adik-adik, kita akan bertemu dengan edukasi. Nah, jadi untuk edukasi ini biasanya itu akan membahas tentang kewajiban belajar sejak usia dini ya. Kewajiban belajar sejak usia dini seperti itu, dari kecil sudah diajari suatu hal, entah itu belajar ilmu tentang keagamaan mungkin, atau belajar tentang ilmu apapun itu ya dari kecil. Nah, itu merupakan tentang nilai edukasi. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis hikayat. Nah, oke, tadi kita sudah membahas banyak ya. Ibu ingatkan jangan lupa untuk mencatat poin-poin penting maupun penjelasan Ibu, ya kan? Karena di PPT Ibu kan hanya poin-poinnya saja. Untuk penjelasannya kalian bisa catat agar kalian tidak lupa. Oke. Yang pertama itu adik-adik, jenis-jenis hikayat itu bisa dilihat atau dibedakan berdasarkan isinya. Yang kedua itu bisa dibedakan berdasarkan asalnya adik-adik. Nah, oke, kita lihat ya yang pertama ya. Nah, yang pertama itu kita bisa bertemu dengan cerita hikayat berdasarkan isi ya. Cerita rakyat maksud Ibu. Oke, berdasarkan isinya. Terus juga ada epos India ya kan, tentang cerita tentang India. Terus juga cerita dari Jawa itu pasti sudah tentu berisikan tentang cerita dari Jawa. Selanjutnya ada cerita-cerita Islam. Selanjutnya ada sejarah dan biografi. Dan yang terakhir itu ada cerita berbingkai. Nah, pada cerita berbingkai ini ada suatu cerita adik-adik, ada suatu cerita yang nanti ceritanya itu akan menceritakan cerita lain. Nah, kalian pasti bingung ya. Jadi semisal Ibu seperti ini. Ada cerita tentang, Ibu sederhanakan ya, ada cerita tentang seekor katak dengan kancil, misal seperti itu. Di awal Ibu menceritakan memang isinya seekor katak dan kancil. Namun di tengah-tengah ya atau seperempat jalan itu nanti si katak itu akan menceritakan si gajah dan si harimau seperti itu. Nah, itulah disebut dengan cerita berbingkai. Oke. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Nah, oke. Selanjutnya kita lihat jenis hikayat berdasarkan asalnya adik-adik. Nah, yang pertama itu ada Melayu asli. Nah, hikayat berdasarkan asalnya berarti ada hikayat yang berasal dari Melayu asli. Nah, Bu, apa sih Bu contohnya? Nah, kalian bisa searching ya di Google ya untuk Melayu asli, hikayat Melayu asli. Itu kalian bisa temui hikayat atau kalian cari hikayat yang berjudul Hang Tuah. Di sana ada Hang Tuah. Terus tentang Melayu asli itu ada hikayat si miskin. Selanjutnya ada Indra Bangsawan yang Ibu sempat singgung di awal. Selanjutnya ada Maling Deman. Nah, kalian bisa searching ya itu merupakan hikayat Melayu asli. Selanjutnya ada pengaruh Jawa adik-adik. Nah, untuk pengaruh Jawa ini kalian bisa searching itu ada hikayat Panji Semirang. Terus kalian bisa mencari hikayat Cekal Weneng Pati. Dan yang terakhir kalian bisa cari Indrajaya ya dari cerita Angkling Dharma. Nah, kalian pasti sudah tidak asing ya dengan Angkling Dharma ya. Ya, itu ada cerita hikayatnya yang berjudul Indrajaya. Baik. Selanjutnya, itu ada pengaruh Hindu adik-adik atau India ya. Jadi kalian bisa searching hikayat pengaruh Hindu India ini yang berjudul hikayat Sri Rama. Nah, ya kan cerita dari Ramayana ya kan. Terus kalian juga bisa cari cerita Perang Pandawa ya, cerita dari Mahabharata ya kan. Terus kita bisa mencari tentang hikayat Sang Boma dari cerita Mahabharata juga. Selanjutnya ada Bayan Budiman. Nah, inilah cerita-cerita Hindu yang dipengaruhi ya, hikayat pengaruhi India. Oke. Selanjutnya ada pengaruh Arab Persia. Nah, pengaruh Arab Persia ini coba kalian lihat hikayat Amir Hamzah itu merupakan pahlawan Islam ya, Terus hikayat Bahtiar, terus hikayat 1001 Malam. Oke, itu hikayat Arab ya, Arab Persia ya. Jadi kalian bisa mencari atau searching isi dari yang sudah Ibu sebutkan judul-judul hikayatnya. Nah, sampai sini paham ya adik-adik ya? Oke. Selanjutnya adik-adik,
kita akan membahas tentang nilai yang terdapat pada kutipan hikayat. Nah, tadi kan Ibu sudah memberikan teori nih. Ibu sudah memberikan banyak sekali teori. Kalau tidak salah ada 6 slide atau 5 slide ya. Itu sudah teori. Nah, kali ini Ibu akan memberikan kalian contoh nilai yang terdapat pada kutipan hikayat ya. Nilai yang diberikan pada yang terdapat pada nilai hikayat. Nah, jadi kalian bisa sambil menghayati. Sampai sini paham ya? Nah Bu, untuk contohnya Ibu ngambil hikayat apa nih Bu? Agar saya bisa membuka, misal seperti itu ya. Jadi Ibu menggunakan contoh dari hikayat Bayan Budiman. Nah yang terakhir ya tadi ya, Bayan Budiman ya. Yang terakhir. Nah sebentar Ibu contohkan, Ibu tampilkan. Oke, sudah tampil ya. Coba kalian pahami dan baca di sana. Kalian pahami yang pertama itu. Bayan Budiman. Tadi dari Bayan Budiman ini termasuk hikayat apa ya? Ayo, hikayat apa ya untuk Bayan Budiman ini? Ada yang ingat tidak kalian? Ya, yang sudah pasti yang sudah Ibu jelaskan tadi ya, yakni pengaruh dari Hindu ya, Hindu India ya. Jadi itu Bayan Budiman. Oke, langsung saja coba kalian baca. Ada kutipan hikayat. Setelah umurnya Hojan Maimun 5 tahun, maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Hojan Maimun 15 tahun. Nah, di sini ada kata mengaji adik-adik. Mengaji itu berarti kalau orang muslim itu yang membaca Al-Quran itu ya, mengaji ya mereka ya, mengaji, membaca Al-Quran. Nah, coba kita lihat di sampingnya, analisis kandungan nilainya ya. Hingga saat ini ya kan, masyarakat itu masih memegang teguh nilai edukasi ya, dengan pendidikan umum ya, seperti ilmu agama bagi anak-anaknya. Jadi untuk yang beragama Islam adik-adik masih ya, adik-adiknya masih anak-anaknya itu pasti disuruh ngaji adik-adik, disuruh ngaji dari TK. Kalau anaknya pemberani ya, kan ada anak yang penakut nih. Kalau ibu dulu anaknya penakut adik-adik, jadi ibu itu berani ngaji, berani kumpul orang ya atau teman-teman gitu ya. Itu kelas 3 SD kalau nggak salah ya. Jadi kelas 3 SD ibu baru berani untuk terjun bertemu dengan teman-teman untuk mengaji seperti itu. Nah untuk zaman sekarang biasanya anak-anak TK itu sudah rajin sekali adik-adik untuk mengaji, untuk datang ya ke musola, untuk mengaji, untuk belajar ya, belajar membaca Al-Quran. Nah oke, coba kalian yang kedua lihat. Maka bernasihatlah tentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba deh kalian lihat nih teks-teksnya dari kutipan hikayat. Susah sekali kan? Susah sekali kita dalam memahaminya kan? Kita harus membaca berulang-ulang kali untuk mendapatkan arti ya. Untuk mendapatkan arti dari teks tersebut, untuk mendapatkan maksud yang arti atau maksud yang disampaikan oleh teks tersebut ya kan. Oke, jadi di sana ada nilai agamanya juga. Nilai agamanya untuk apa? Untuk saling mengajak dalam berbuat kebaikan dan mencegah keburukan masih dilakukan, seperti itu. Sama juga dengan teks yang keempat dan kelima. Pada suatu hari Hojan Maimun tertarik akan berniaga di laut. Lalu minta izinlah dia kepada istrinya. Nah, di sana masyarakat ini saat ini nilai moral suami atau istri berpamitan kepada pasangannya saat hendak pergi atau bekerja masih tetap dilakukan. Nah, coba kalian kan masih belum punya istri atau suami ya, karena kalian masih anak-anak ya. Coba kalian lihat orang tua kalian. Nah, jika ingin bepergian pasti ibu kalian akan berpamitan dengan bapak kalian, terus ayah kalian juga akan berpamitan dengan ibu kalian. Kalian juga sebenarnya seperti itu ya. Tapi bagaimana kalian jika ingin keluar pasti izin kepada
kedua orang tua. Nah, itu ya yang nilai-nilai pada hikayat atau zaman dulu yang masih diterapkan pada zaman sekarang. Oke, sangat mudah ya. Coba lihat yang terakhir. Nah, di sana membahas tentang tindakan yang tidak setia pada pasangannya ya. Nah, untuk masyarakat sekarang bagaimana untuk nilai moralnya adik-adik yang bertentangan dengan nilai moral, budaya, bahkan agama? Masih banyak ya orang-orang yang tidak setia pada pasangannya ya adik-adik ya. Jadi nilai-nilai yang ada pada zaman dulu ya, pada hikayatnya kan sudah zaman dulu ya, ternyata masih bisa berkaitan dengan zaman sekarang ya adik-adik ya. Entah itu baik atau buruk, itu masih saja ada kaitannya ya dengan zaman sekarang ya. Jadi semisal di sana diceritakan bahwa tidak setia, ternyata juga pada kehidupan kita saat ini juga banyak orang yang tidak setia pada pasangannya. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya, mengaitkan nilai-nilai hikayat pada kehidupan saat ini, ya kan? Oke. Ibu akan lanjutkan lagi ya untuk pemahaman kalian lebih jauh. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kata arkais yang terdapat pada kutipan hikayat. Nah, kata arkais. Bu, kata arkais yang gimana, Bu? Tadi kan Ibu sudah sempat singgung ya. Oke, kita langsung saja. Oke, kalian simak adik-adik, teks yang sudah Ibu tampilkan. Kita pasti akan bertemu dengan kata-kata arkais ya, kata-kata bahasa Melayu ya, Melayu lama ya. Beroleh maksud Ibu, maaf. Beroleh itu mendapat berarti artinya. Titah itu kata atau perintah. Titah raja gitu biasanya adik-adik, jadi perintah raja. Buluh itu tanaman berumpun ya, berakar serabut, batangnya beruas-ruas, berongga dan keras. Oke, terus mahligai itu tempat kediaman raja atau putri-putri raja. Nah, ini bahasa-bahasa yang sulit ya adik-adik ya. Pasti kalian akan kebingungan jika mengartikan sebuah teks hikayat ya ke dalam cerpen semisal atau dalam bahasa kalian sendiri. Itu pasti sangat memakan waktu yang lumayan lama ya. Terus ada ditoreh itu diiris atau dibelek gitu ya, dibuka gitu ya. Nah, ada cembul itu tempat tembakau yang terbuat dari logam. Terus ada inang itu merupakan perempuan yang merawat anak tuannya. Oke. Jadi dan masih banyak lagi adik-adik, sangat banyak bahasa-bahasa atau kata-kata arkais yang akan kita temukan pada hikayat. Jadi Ibu ini hanya menyontohkan beberapa saja ya adik-adik, tapi nanti boleh kalian bertanya jika memang kesusahan ya dalam mengartikan kata-kata arkais pada hikayat yang kalian baca. Oke. Selanjutnya adik-adik, kita akan membahas tentang majas pada kutipan hikayat. Nah, loh Bu, kok ada majas juga ya Bu ya? Iya adik-adik, kita akan sering bertemu tentang majas-majas adik-adik, tentang majas-majas. Entah itu nanti kita akan bertemu dengan majas antonomi masih ya, atau majas metafora, antonomasi ya maksud Ibu tadi ya. Terus juga sangat banyak adik-adik. Nah, apa sih Bu? Kenapa sih hikayat kok menggunakan majas? Ya, jadi penggunaan majas ini adik-adik itu akan bertujuan atau berfungsi untuk membuat cerita yang bahasanya memang sudah susah ini lebih menarik adik-adik. Nah, jadi bagi anak-anak atau bagi orang yang memang tidak pernah membaca hikayat pasti sangat kesusahan adik-adik dengan bahasa yang diciptakan dari hikayat, yaitu bahasa Melayu lama ya kan. Nah, jadi dengan adanya majas ini tadi adik-adik akan menarik ya. Jadi sebuah teks itu akan lebih menarik ya daripada atau dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas seperti ya, udah susah diartikannya terus lugas lagi. Wah, pasti kalian akan benar-benar bosan adik-adik untuk membacanya ya kan. Oke. Jadi pada majas di
hikayat, teks hikayat itu biasanya kita akan ditemukan atau ditemui dengan majas-majas antonomasia, adik-adik. Terus juga kita akan bertemu dengan metafora, ada hiperbola, terus juga ada majas perbandingan ya. Nah, kalian kan pasti sudah tahu ya tentang majas-majas yang ada dalam bahasa Indonesia ya, majas-majas ya kan. Oke, Ibu akan memberikan satu contoh adik-adik. Coba kalian simak ya. Nah, Ibu di sini memberikan kalian sebuah cuplikan ya, atau sebuah cuplikan satu paragraf dari teks hikayat ya, dari teks hikayat. Coba kalian lihat. Ada yang di garis bawah ya. Coba ada kata si miskin di sana. Si miskin laki-laki dengan rupa kainnya seperti di mamah anjing itu berjalan mencari rezeki, berkeliling di negeri antah berantah, seperti itu. Nah, kata si miskin di sana itu menggunakan kata apa dia? Ya, sudah jelas ya bahwa kata si miskin di sana itu menggunakan majas antonomasia. Ya, diingat ya. Si miskin loh Bu, emang apa sih Bu pengertian dari antonomasia Bu? Ya, jadi si miskin dalam kutipan hikayat yang di garis bawah itu adik-adik, itu majas yang menyebut seseorang ya, berdasarkan cirinya adik-adik, atau berdasarkan sifatnya. Misal si miskin, si bodoh ya, dari misal seseorang itu yang lebih menonjol, entah misal si A itu orangnya gendut ya, jadi si gendut dibilang. Terus si B orangnya kurus, si kurus dibilang. Terus si C orangnya hitam, si hitam dibilang. Dan ada yang si D anaknya kotor sekali, si jorok dibilang. Nah, itulah majas dari antonomasia. Oke, diingat ya. Jadi antonomasia itu menyebutkan seseorang berdasarkan cirinya atau sifat yang menonjol dari dirinya. Oke, mudah diingat ya. Jadi yang sangat menonjol. Oke, kita mungkin si miskin tuh agak buruk ya. Si pintar, misal seperti si pintar, seperti itu boleh ya. Jadi tidak harus penyebutannya si miskin dan lain sebagainya. Pokoknya yang paling menonjol ya, ciri atau sifat yang paling menonjol. Oke, sampai sini paham ya. Jadi ada juga nanti kita akan bertemu dengan majas simile ya kan, membandingkan satu hal dengan hal yang lainnya ya, menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Si A begini sedangkan si B begini. Nah, itu juga merupakan majas simile. Dan masih banyak lagi adik-adik untuk majas-majas yang kita akan temui pada teks hikayat. Baik adik-adik, jadi pemaparan pada hari ini cukup sampai di sini saja ya. Nah, jika memang ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan ke Ibu. Misal nih kalian sekarang aktif nih, Bu, saya lagi membaca teks Indra Bangsawan nih Bu, gitu. Bu, untuk arti kata ini apa sih Bu? Nah, boleh saja ya, apalagi sampai kalian bisa mengubah suatu teks hikayat itu menjadikan cerpen ya. Jadi kalian baca sebuah teks, terus kalian artikan ke dalam bahasa yang biasa kita gunakan sehari-hari ya kan. Nah, di sanalah bisa menjadi sebuah cerpen. Oke, sampai sini paham ya adik-adik ya. Jika ada yang ingin tanyakan bisa langsung WhatsApp Ibu ya, di grup boleh, mau via personal chat juga boleh. Baik adik-adik, itu saja. Tadi kita mengawalinya dengan berdoa ya. Kita juga akan menutupnya dengan berdoa juga. Oke, persiapkan diri kalian. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke adik-adik, pembelajaran kita cukupkan sampai sini ya. Ibu minta maaf jika memang ada kesalahan kata atau Ibu dalam penjelasannya terlalu cepat atau berbelit-belit ya, mohon maaf ya. Tapi jika kalian ingin bertanya, Ibu siap untuk melayani kalian, untuk menjelaskan apa yang memang kalian kurang pahami. Oke, itu saja yang bisa Ibu sampaikan dan sampai jumpa. Kita lanjutkan lagi di WA.